3, 2, 1. Halo, saya Tuti Alawiyah. Ada Sitinya. Si anak Lagi. di pangku, nanti dia edit ya. Anak di pangku, kemenakan di ngajar sama berbisnis. Dua-duanya itu udah passion saya banget. Kalau salah satu itu nggak dijalanin, kayaknya bukan STA banget kali ya. Coba bayangin siapa yang mau sekolah di situ, ya zombie. Lucu banget deh. 1 tahun di situ murid nggak ada. Awalnya ini nih nggak kepikiran jadi tukang roti. Tapi gimana ya itu tadi. Ya udah jalanin. Tapi jangan lupa loh, setiap kali kita mau mulai itu selalu berdoa sama Allah. Libatkan Allah di setiap keputusan kita, di setiap niat kita, ya, supaya apa yang kita minta, hajat kita bener nggak sih nih. Nah kalau dilancarin, insya Allah itu karena ridhonya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Siti Tuti Alawiyah, panggil aja Tuti. Saya profesinya adalah pengajar di salah satu universitas swasta di Jakarta. Juga punya sedikit bisnis kecil-kecilan. Itu ya, dari saya awal bergelut bisnis ya. Apa yang Sedikit. menginspirasi Ibu membuka usaha ini? Usaha Bimba ya, yang inspirasi. Kalau dibilang inspirasi sih kayaknya eh mungkin saya lebih ke sense of business saya kali awalnya ya, bukan inspirasi. Jadi kalau saya itu tuh modelnya kalau sama yang urusan bisnis ya bismillah langsung celeng aja jalan gitu. Saya orangnya bisa melihat peluang dan peluang itu biasanya yang saya suka. Ya, sudah ada peluang terus saya interest ke situ, ya saya biasanya saya langsung jadiin. Insya Allah seperti itu. Nah, awal bisnis saya itu banyak sih ya sebelumnya tuh, ada istilahnya palu gada tuh, apa lu yang apa ya yang lu cari tuh gue ada gitu, banyak semuanya itu udah pernah saya lalui. Nah sampai akhirnya di titik tahun 2013 saya bergabung di kemitraan franchise Bimba AIUEO. Pasti tahu semua dong, itu sekitar sudah 3.000 unit berdiri. Nah, terus lama-kelamaan saya ya namanya orang bisnis harus punya ini kan, harus maju, harus tadinya 1 unit harus nambah jadi 2 unit, 3 unit. Nah, jadi dari tahun 2013 sampai ke 2014, 15, alhamdulillah tadinya punya 1 unit bisa jadi 2, 3. Nah, pada satu ketika tahun 2016 itu saya berpikir, kok selama ini kita franchise aja ya, franchise terus-terusan gitu ikut sama orang. Kenapa nggak bikin sendiri gitu kan? Nah, akhirnya ketemulah sama yang namanya metode Montessori, terus saya ngobrol-ngobrol, akhirnya saya punya yayasan sendiri dan saya mendirikan sekolah, tempat kursus sih tepatnya, bukannya sekolah, tempat kursus Montessori. Alhamdulillah selain franchise Bimba masih saya jalankan, lalu saya juga mendirikan tempat kursus atau alfabet Montessori. Jadi yang palu gada. Palu gada itu kan kita capek ya. Dulu belum 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 adanya sosmed. Jadi kita mesti door to door, masih banyak ngomong, mesti ke sono ke sini, nenteng sono sini. Kebayang gak sih? Tuti Alawiyah nenteng-nenteng gitu kan. Nah, terus ya tadi sampai ketemu akhirnya tadi, wah, ada Bimba AIUEO nih franchise gitu kan. Akhirnya saya ikutan. Saya awalnya itu daftarin anak saya tuh yang kedua, ngobrol-ngobrol sama ownernya. Oh ini Bimba ya, kan karena kita terbiasa dengan TK ya. Kita kenalnya TK gitu, nggak tahu Bimba. Nah ketika saya masukin anak saya Bimba, saya ngobrol-ngobrol sama eh, ownernya, gimana sih punya bisnis ini? Oh ini franchise Bu Tuti, coba hubungi ini langsung. Saya nggak pikir panjang, saya hubungi marketingnya, saya ngobrol, dia presentasi, harus siapin modal sekian, jebret, bismillah saya ada-adain. Ya udah, jadi deh 1 unit saya buka Bimba AIUEO. Gitu.
Nah itu berjalan kurang lebih 1 tahun. Nah 1 tahun itu juga nggak langsung booming, nggak langsung break even point. Ya kita berdarah-darah dulu nih. Kita buka pertama kali di eh, Pondok Ranggon. Coba bayangin siapa yang mau sekolah di situ, ya zombie. Lucu banget deh. 1 tahun di situ murid nggak ada, nggak nyampe 30. Nah, tapi kan saya punya prinsip, namanya bisnis itu nggak boleh nyerah, nggak laku bukannya berarti kita harus tutup. Hijrahlah saya cari tempat yang lebih oke lagi. Jadi setahun di Pondok Ranggon, akhirnya kita close yang di situ, kita cari-cari tempat lagi, akhirnya dapet di tempat yang ya padat penduduk, yang rame, dapet di daerah Cimanggis Depok. Ya, terus pas saya pindah ke unit Gang Nangka, ke daerah Gang Nangka Tapos Depok, alhamdulillah sebulan 2 bulan perkembangannya cukup bagus ya. Terus sampai akhirnya kita di tahun berikutnya di 2015 saya dapat tempat lagi, eh, buka unit yang kedua di daerah Cilodong. Nah, habis dari situ nggak lama sampai setahun kemudian dari buka cabang yang kedua di Cilodong, ya alhamdulillah saya buka di daerah Cilangkap. Nah, jadi udah punya 3 gitu. Nah, ya muridnya sih ya ini ya masing-masing unit beda-beda, ada yang rame, ada yang enggak, tapi ya alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan. Jadi kurang lebih kalau Bimba itu saya sudah menginjak tahun ke-7. Ya, unit yang pertama itu tahun ke-7. Terus kemarin tahun 2020 sebelum corona saya sempat buka di Luinanggung, tapi ya karena keadaan kayak gini ya ini bukan soal hijrah lagi tapi memang harus tutup total, ya udah akhirnya tutup total. Nah tapi yang tadi udah saya sampaikan sebelumnya, di tahun 2017 itu ya kalau nggak salah 2017 apa ya 2017 saya kenal sama temen yang memang dia ngelotok banget sama Montessori. Nah itu saya dapat insight dari dia. Boleh sebut namanya nggak nih? Ya sama Ibu Intan. Wah, dia ngelotok banget. Dia saya dapat ilmu soal Montessori. Cuma saya kalau bisnis itu ada di depan mata, saya cukup tahu insight-nya aja sedikit. Begini ngejalaninnya ya udah celing, jadiin deh, jadiin. Nah, untuk mensupport itu akhirnya kan kita tetap nih harus bisa punya ilmu pengetahuan juga secara legal, maksudnya tuh sekolah juga ya, namanya di dunia pendidikan itu kan bukan sekedar cari untung rugi, tapi kita memang harus tahu benar-benar tahu seluk beluknya. Nah akhirnya saya sama suami saya join di Montessori, suami saya yang mengambil diploma Montessori, ya saya lebih ke urusan administrasinya aja. Nggak cukup di situ, alhamdulillah lagi punya 1 alfabet Montessori, 1 unit. Nah saya memberikan kesempatan sama teman-teman nih yang saya kenal gitu kan, yang mau punya usaha, yaitu alfabet Montessori itu. Ya saya masa sih udah hampir 5 tahun ngikut orang mulu, ngikut orang dalam tanda kutip ya, ngikut Bimba gitu, Bimba, jadi saya bermitra. Nah kenapa sekarang enggak saya yang membuka kesempatan ini ya, akhirnya saya bisa buka yayasan pendidikan. Nama yayasannya Yayasan Insan Cerdas Berkarakter. Kemudian saya urus semuanya, administrasinya. Kita buka 1 unit, kemudian nambah lagi 1 unit, dan saya tawarin teman-teman. Alhamdulillah responnya bagus. Akhirnya mereka tanya berapa kalau mau gabung atau mau buka alfabet Montessori. Ya jadi deh 2 teman saya yang ikut bergabung membuka Montessori cabang unit ke-3 dan ke-4 di daerah Bekasi sama daerah Kelapa II Depok. Jadi kalau untuk bisnis di bidang pendidikan ya emang seneng banget, mungkin karena basicnya tuh kita ngajar juga, kita juga suka anak-anak gitu. Jadi ya nggak jauh-jauh bisnisnya soal pendidikan dasar anak gitu. Dan di tahun 2020 ini eh ya mungkin masa-masa pandemi gini semua orang berpikir keras kali ya, lebih keras kali ya. Kita nggak harus melempem gitu kan ngelihat
situasi. Nah, keadaan sekolah pun preschool juga ya merosot tajam lah. Merosot tajam. Jadi apa yang kita dapat cuma buat operasional sekolah aja. Nah, tiba-tiba ada celah lain lagi nih. Ya udah deh nih. Desember awal kemarin kita akhirnya bisa buka baker gitu. Berfranchise juga sama sama kantor pusatnya. Itu juga awalnya ini nih nggak kepikiran jadi tukang roti. Tapi gimana ya, itu tadi bisnis itu disenengin, terus memang kita memang mau maju gitu, ada kesempatan, ya udah jalanin. Tapi jangan lupa loh, setiap kali kita mau mulai itu selalu berdoa sama Allah. Libatkan Allah di setiap keputusan kita, di setiap niat kita. Jadi bukan cuma hasrat doang yang gede, kepengenan doang yang gede, tapi jangan pernah lupa libatkan Allah gitu ya, supaya apa yang kita minta, hajat kita bener gak sih nih. Nah kalau dilancarin insya Allah itu karena ridhonya Allah. Kalau urusan waktu nih, aduh kayaknya tuh berasa 24 jam gak cukup ya. Tapi itu tadi nikmatin. Nah kebetulan apa yang saya jalanin itu mengajar sama berbisnis. Dua-duanya itu udah passion saya banget. Kalau salah satu itu nggak dijalanin, kayaknya bukan STA banget kali ya. Ya alhamdulillah sih ngejalanin bisnis itu bareng sama suami. Terus bisnis itu kita bisa bisa bareng sama keluarga, ya bisa ngontrol anak-anak. Jadi itu deh yang terpenting deh. Saya kehilangan apa namanya orang tua ya masih umur muda gitu. Jadi kayaknya nggak enak gitu kalau kita tuh yang sibuk banget ngurusin duniawi gitu kan, gaji segitu-gitu aja misalnya. Tapi kalau misalnya dengan bisnis yang enteng-enteng, terus ada suami juga terlibat di situ bareng anak-anak, wah kurang apa lagi tuh. Ya jadi kalau ngurusin waktu, alhamdulillah pekerjaan mengajar ini juga nggak terlalu menyita waktu. Ya kita bisa atur lah, apalagi di tempat saya mengajar, wah IT-nya udah canggih banget ya, udah menggunakan blended learning, jadi aman deh untuk itu. Nah kalau bisnis ya itu karena saya punya tim yang solid ya di Bimba, tim saya guru-guru yang solid, yang oke, yang bisa dipercaya. Jadi ya setiap sebulan sekali, kadang-kadang sekali atau 2 kali dalam sebulan kami melakukan briefing, ketemuan. Nah tapi karena di era pandemi gini biasanya kita pakai Zoom atau lewat apa namanya medsos lainnya. Jadi tetap kita saling evaluasi, saling monitor sama teman-teman gitu. Nah, dengan adanya satu bisnis baru lagi, ini kebetulan outlet rotinya tuh ya, outlet roti bakernya tuh nggak jauh dari rumah saya. Dan saya ngejalanin ini bareng sama suami saya, karena biasanya nih kalau kita berdua nih, saya sama suami itu satu visi gitu ya, satu kesukaan ya. Oh misalnya, yaudah deh nggak apa-apa, boleh juga nih dicoba gitu kan, Baker Old, kenapa enggak. Nah itu biasanya insya Allah berjalan mulus gitu. Nah kalau misalnya saya gitu, misalnya saya pengen bisnis ini tapi nggak direspon bagus sama suami, ya nggak jalan. Tapi kalau dua-duanya merasa oke nih, kita hitung manfaat dan mudaratnya, ya langsung deh jalan gitu. Jadi kita memang harus berbagi, harus komunikasi. Nah nggak mudah juga nih Pak Niko punya bisnis dari tahun, ya dari awal nikah lah, dari awal, bahkan dari sebelum nikah sih saya udah punya beberapa usaha. Tapi seperti yang Allah janjikan ya, setelah menikah itu bukan berarti kita nggak punya, justru malah tambah kaya. Terbukti meskipun awalnya dari berdarah-darah sampai akhirnya ya alhamdulillah. Saya lahir dari orang tua yang memang bisa dibilang pedagang juga ya. Almarhum bapak saya itu dia pedagang, otaknya dagang banget gitu. Tapi namanya zaman dulu ya cuma dagang-dagang kecil-kecilan lah. Nah saya ngeliat beliau itu figur yang tough banget, dari zero to hero kali ya, dari
nothing to something kali ya, atau no one to someone lah ya. Eh, Beliau itu gigih banget. Dia memang selalu bisa membaca peluang bisnis yang kira-kira dia bisa jalanin. Nah mungkin eh, salah satu tokoh inspiratif buat saya ya bapak saya gitu. Eh, tapi bukan berarti pengusaha itu pasti karena keturunannya atau latar belakang keluarganya itu pedagang ya. Nah itu mitos tuh. Jadi kalau menurut saya sebenarnya buat orang yang mau punya usaha atau pengusaha nggak mesti dari latar belakang orang tuanya itu pasti pedagang atau pebisnis, enggak. Semua itu bisa kita kita jalanin. Kita bisa mau punya usaha ini, usaha itu bukan karena semata-mata orang tua kita itu tadinya memang pengusaha. Ah, dia sih pengusaha. Dia sih udah punya usaha dari orang tuanya, enggak. Meskipun bapak saya itu ya pengusaha kecil-kecilan, ya saya nggak nerusin usahanya karena jauh jauh beliau meninggal pun memang usahanya sudah nggak ada ya. Jadi saya memang benar-benar apa namanya memulainya itu ya memang setelah orang tua nggak ada, tetapi ya tokoh yang sangat menginspirasi saya itu ya almarhum bapak saya. Jadi dia benar-benar gigih banget ya, terutama untuk keluarganya. Dulu juga beliau usahanya tuh sempat bankrupt, itu sempat benar-benar jatuh ketika tahun 98, krisis moneter tuh kan. Benar-benar apa yang dia udah rintis itu jatuh ke paling dasar lah. Kebayang kan masa-masa itu waktu masa-masa kita SMA dan itu jatuh ketika usahanya jatuh itu ketika bapak saya sakit, terus kondisi krisis moneter ya udah. Jadi sejak saat itu saya berpikir kita harus fight nih. Itu waktu itu saya SMA ya. Waktu itu saya SMA, terus saya mikir kita harus berusaha gitu. Nggak boleh diem aja gitu kan. Nggak boleh menangisi keadaan gitu. Harus berjuang nih gitu. Harus minimal punya mimpi ya. Harus punya mimpi dan harus punya nyali buat merealisasikan mimpi itu gitu. Jadi waktu saya belum married, saya masih SMA itu udah ekonomi udah ya bisa dibilang udah nggak mengandalkan orang tua ya. Itu ya udah kita jalanin, bismillah, saya jualan ini jualan itu. Saya ikut MLM, multi level marketing. Dulu kan ada tuh ya kayak Shopee Martin tuh, kayak Oriflame, banyak deh yang kosmetik, yang fashion. Nah itu modal saya aja tuh buat ngembangin usaha gitu. Terus pas bapak saya sakit, dia harus dibawa ke Riau, lalu berobat di sana. Nah saya di sini sama mama yang ya udah nggak ada usaha, cuma dapat kiriman seadanya dari saudara-saudara di kampung dari Riau. Sedih nggak sih gitu kan? Nah mulai saat itu kita harus fight, kita harus wah nggak bisa nih begini terus gitu ya. Kita harus berjuang nih. Jadi waktu itu juga lulus SMA, saya mau kuliah, tetapi keadaan kan berkata lain tuh. Orang tua sakit, tapi ya ada sih, ada untungnya. Saya punya saudara di Riau yang notabene tuh kalau misalnya keluarga Melayu itu kan peribahasa itu yang anak di pangku kemenakan dibimbing. Nah alhamdulillah saya bisa kuliah ya dengan bantuan dari keluarga saya, dan itu nggak akan pernah saya lupakan gitu. Pas kuliah itu masa-masa sulit masih ada karena bapak saya memang udah sakit ya. Jadi ya kita harus berpikir sendiri nih, berjuang sendiri nih. Kita harus survive di Jakarta, bayangin kan. Tinggal di Jakarta dengan kondisi ekonomi yang pas-pasan, anak kuliahan pula, universitas swasta pula, kebayang dong. Tapi ya bismillah, nggak ada yang saya takutin gitu. Saya mikir masih banyak yang lebih susah dari saya waktu itu. Ada yang nggak bisa kuliah, ada yang nggak bisa sekolah, boro-boro deh waktu itu. Mungkin buat makan aja susah kali ya waktu itu. Jadi ya udah, bismillah, saya ikut MLM, multi level marketing.
jualan palu gada lah ya. Udah, akhirnya saya juga bisa ikut ngajar-ngajar les, ngajar-ngajar di sekolah sebagai honorer. Ya udah bisa survive deh dari situ. Kalau mau buat usaha atau membuka usaha, nggak usah takut, jalanin aja, Bismillah, ya Bismillah. Insya Allah kita bisa membangun usaha itu dengan maksimal, ya jangan pernah takut rugi gitu. Dan perlu kita ketahui nih semuanya, untuk teman-teman sekalian yang nonton di balik profesi ini. Negara kita itu masih negara berkembang. Sampai kapan negara kita disebut negara maju? Sampai kapan? Kalau pengusahanya itu masih sangat minim sekali jumlahnya dari populasi negeri kita ini. Bayangin aja dari 260 juta sekian penduduk Indonesia, paling baru sekitar 2, sekian persen yang udah punya usaha sendiri. Nah, jadi jangan pernah takut deh kalau mau punya usaha atau mau buka usaha ya. Meskipun kalian itu punya profesi akademis atau profesi lain yang kalian menjadi pekerja di tempat lain ya, tapi kita harus punya usaha sendiri ya. Kita jadi pegawai di tempat lain, di instansi lain, di perusahaan lain, tapi kita juga harus jadi bos dong di rumah kita sendiri, di perusahaan kita sendiri. Pokoknya angle-nya oke ya Niko ya. Saya oke kan? Jangan cemong-cemong, cemong-cemong. Hikmah hidup dah ya. Kalau ngomongin hikmah sih banyak banget ya, tak terhingga gitu. Prinsipnya ya kita harus selalu bersyukur. Karena kalau kita bersyukur, itu nikmatnya akan selalu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sangat bersyukur ya, punya teman-teman di tempat kerja yang solid. Saya juga bersyukur banget punya teman-teman guru yang mengajar untuk bimba saya, untuk alfabet saya. Mereka solid, mereka punya dedikasi tinggi. Ya, mereka nggak selalu menilai segala sesuatunya dengan uang. Itu namanya profesi pendidikan. Kita nggak selalu bersinggungan dengan uang, tapi lebih dari itu pelayanan, kasih sayang yang kita berikan ke anak-anak didik kita, juga sama orang tua mereka. Saya bersyukur punya keluarga yang perhatian, yang pengertian gitu. Jadi semua ini saya anggap sebuah rezeki ya, rezeki dari Allah yang tak ternilai. Kita punya keluarga sehat, kita punya keluarga yang bahagia, kita punya teman-teman yang saling support, ada di saat kita suka, ya selalu nempel ketika kita ada masalah gitu. Itu udah rezeki banget buat saya. Teman-teman karyawan guru di tempat saya punya usaha, wah itu nggak terbayang deh buat saya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Tuti Alawiyah, panggil aja Tuti. Tonton terus channel Di Balik Profesi. Kenapa? Karena manusia punya banyak cerita dan manusia belajar dari banyak cerita. Dah. Yang penting gini Pak Niko, kita itu kalau punya usaha ini nih, atau kita bercita-cita ingin jadi pengusaha, itu yang ada di pikiran kita atau tujuan kita kesejahteraan secara materi pasti, tapi itu bukan segalanya. Yang penting kita harus menanamkan pada diri kita sendiri bahwa kita harus kaya hati. Ketika kita kaya hati, kita nanti bisa menghargai uang, kita bisa menghargai orang-orang di sekeliling kita yang memang ternyata kehidupannya itu lebih susah dari kita. Dan disitulah tanggung jawab kita, kewajiban kita sebagai si kaya hati ini memberikan kepada orang-orang yang memang jauh lebih membutuhkan. Nah, di samping itu apa? Kalau kita punya sifat atau karakter kaya hati ya insya Allah kita nggak bermental pengemis. Coba deh jadi bos di rumah sendiri, jadi bos untuk orang-orang yang memang membutuhkan, bos yang baik, yang berwibawa, yang bekerja keras. Jadi kita bisa memberikan bukan cuma materi tapi juga pengalaman ya, kenyamanan buat teman-teman yang bekerja di tempat kita gitu. Work hard.
Jadi tapi nggak apa-apa diinin lagi, coba nanti kamu kan edit kan dari Zimbabwe keren. Udah mulai nih, nggak minta-minta sama pemerintah paling ya. Langsung di blacklist, di blok channelnya. Dikat dulu dong nih, gue lucu ketawa jadinya. Si Sony juga tidak ada ya buat apa, ya paling cuma doa ya kan, cuma doa. Tapi ketika ada, meskipun kita belum jadi apa-apa, kita buat mereka senang aja, bahagia aja, udah ya emang udah, mereka udah bahagia gitu, mereka nggak moralnya. Kadang tuh kalau pengen apa, ingat gitu ya, bos punya mobil pertama ya Allah, terus punya rumah ya Allah gitu kan, ada orang tua gitu kan, ada mama gitu kan, segini aja udah alhamdulillah, udah bersyukur gitu kan. Tapi nggak ada orang tua ya